warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rindunia Damayanti dengan NPM 21410246 dari kelas F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai review jurnal mengenai sistem jaminan halal. Berikut adalah identitas jurnal yang saya review. Untuk judul artikelnya sendiri adalah evaluasi penerapan sistem jaminan halal berdasarkan kriteria standar khas 23.000 di UMKM Sakura Mochi. Untuk jurnalnya adalah Jurnal Agroindustri Halal. Untuk volume dan halamannya adalah volume 9 nomor 1 halaman 22 sampai 32, tahun terbitnya 2023. Untuk penulisnya yaitu Amatullah Suraya Adillah dan juga Ika Diah Kumalasari, dan untuk tanggal diterimanya 24 April 2022 dan disetujui 30 April 2023. Untuk ISSN-nya 2442 3548, dan untuk reviewernya saya sendiri Rindunia Damayanti. Untuk selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim, yaitu berjumlah 89% dari total penduduk di Indonesia. Nah, hal ini juga menjadi pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan atau hukum-hukum yang berlaku di negara Indonesia, termasuk dalam kebijakan industri pangan. Nah, di Indonesia sendiri ada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI yang telah mengatur jaminan kehalalan pangan dalam HAS 23.000. Nah, HAS 23.000 ini sendiri merupakan peraturan dalam sertifikasi halal suatu produk yang ditetapkan oleh LPPOM MUI yang terdiri dari 11 kriteria sistem jaminan halal atau disingkat SJH, dan juga persyaratan lainnya yaitu kebijakan dan prosedur sertifikat halal. Nah, namun tidak semua produk makanan di Indonesia saat ini sudah memiliki sertifikat kehalalan pangan. Maka dari itu, pemerintah sendiri telah menetapkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu di mana mengubah sifat sertifikasi halal yang tadinya sukarela atau voluntary menjadi wajib atau mandatori. Jurnal yang saya review ini mengevaluasi sistem jaminan halal di UMKM Sakura Mochi. Nah, mochi sendiri merupakan makanan dengan bahan utama tepung ketan dan juga air yang diberi isian beraneka ragam atau disebut dengan filling. Nah, produk mochi juga perlu disertifikasi untuk memberikan jaminan bahwa kepada konsumen bahwa memang produk ini sudah halal untuk dikonsumsi, baik itu dari segi bahan utama maupun dari isiannya, atau dari fasilitas yang digunakan juga terhindar dari bahan-bahan yang diharamkan sehingga sesuai dengan kriteria khas 23.000. Nah, untuk UMKM Sakura Mochi sendiri telah mendapatkan sertifikat halal LPPOM MUI dengan nomor sertifikat 121000002680913. Nah, untuk mendapat penilaian kesesuaian penerapan sistem jaminan halal atau SJH yang ada di UMKM Sakura Mochi ini dengan kriteria standar dari khas 23.000, maka diperlukan adanya evaluasi sehingga dapat dipastikan bahwa sistem jaminan halal di UMKM Sakura Mochi ini telah berjalan sesuai dengan standar khas 23.000. Terdapat 11 kriteria dari khas 23.000, yaitu yang pertama kebijakan halal, yang kedua tim manajemen halal, lalu ada pelatihan, bahan, fasilitas produksi, produk, prosedur tertulis aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan juga kaji ulang manajemen. Pada jurnal ini, metode yang digunakan yang pertama untuk datanya sendiri yaitu data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer sendiri diambil dari data yang terdapat langsung di tempat penelitian, diambil dengan metode observasi, praktik kerja langsung, wawancara, dan juga dokumentasi. Sedangkan untuk data sekundernya berupa kajian yang dapat menegaskan sekaligus menjadi dasar dari hasil nanti yang akan didapatkan, diambil melalui studi literatur yang mendukung gagasan dalam penelitian ini. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan menggunakan form checklist dengan mengevaluasi data yang didapatkan dan menyesuaikannya dengan indikator dan juga 11 kriteria sistem jaminan halal yang ada dalam pedoman khas 23.000 LPPOM MUI. Nah, untuk perhitungannya yaitu dilakukan dengan menjumlah keberhasilan indikator pada tabel checklist, kemudian dibagi dengan total indikator pada tabel checklist dan diubah dalam bentuk persentase. Keberhasilan indikator ini dilihat dari penerapan yang ada pada tempat penelitian pada hal ini yaitu di UMKM Sakura Mochi. Berikut adalah hasil dan juga pembahasan
mengenai evaluasi dari penerapan 11 kriteria sistem jaminan halal di UMKM Sakura Mochi. Untuk yang pertama ada kriteria kebijakan halal. Kebijakan halal ini merupakan pernyataan tertulis yang berisi komitmen perusahaan untuk tetap konsisten dalam memproduksi produk halal, mencakup konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, serta konsistensi dalam proses produksi halal. Dapat dilihat dari tabel 1 kesesuaian penerapan kebijakan halal, terdapat 3 indikator yang dilihat, yaitu ketersediaan kebijakan halal, sosialisasi kebijakan halal di perusahaan, dan juga ketersediaan bukti tertulis kebijakan halal. Dari semua indikator, tidak ada yang sesuai dengan standar dari HAS 23.000. Nah, UMKM Sakura ini berarti tidak memiliki bukti fisik, dokumen, dan juga catatan tertulis yang dapat dilihat oleh konsumen ataupun karyawan secara langsung. Komitmen kebijakan ini seharusnya dapat dilakukan dengan program sosialisasi kepada seluruh karyawan. Sosialisasi ini dapat berbentuk fisik seperti dokumen ataupun secara langsung seperti rapat internal perusahaan. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikator keberhasilan kebijakan halal yang terpenuhi dari 3 indikator keberhasilan yang ada, atau dengan persentase 0%. Kriteria yang kedua ada tim manajemen halal. Tim manajemen halal sendiri merupakan sekelompok orang yang bertanggung jawab atas perencanaan, penerapan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal di perusahaan yang ditunjuk oleh manajemen puncak. Nah, terdapat 5 indikator yang dilihat, yaitu penetapan manajemen halal, penyelia halal, bukti penunjukan tim manajemen halal, tim mencakup semua aktivitas kritis, sumber daya tim memadai untuk menjalankan tugas. Nah, dari kelima indikator tersebut hanya terdapat satu yang sesuai, yaitu tim mencakup semua aktivitas kritis. Nah, untuk hasilnya yaitu telah UMKM Sakura Mochi sendiri telah memiliki tim manajemen halal yang diketahui dari hasil wawancara terhadap pemilik UMKM. Namun di UMKM Sakura Mochi tidak ada surat penetapan khusus atau bukti dokumen mengenai tim manajemen halal yang berdiri di Sakura Mochi. Dan dalam pelaksanaannya juga, tim manajemen halal di Sakura Mochi ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena sumber dayanya yang tidak memadai serta kurang memahami ataupun tidak memahami tugas dari tim manajemen halal itu sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai indikator kesesuaian untuk tim manajemen halal, yaitu hanya ada satu indikator yang sesuai, maka presentasi kesesuaiannya hanya 20%. Yang ketiga adalah kriteria pelatihan. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu merupakan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap untuk mencapai tingkat kemampuan yang diinginkan. Nah, pelatihan internal sendiri setidaknya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, sedangkan untuk pelatihan eksternal dilakukan minimal 2 tahun sekali. Tujuan dari pelatihan ini sendiri yaitu untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang pengertian halal dan juga haram, pentingnya kehalalan suatu produk, titik kritis bahan dan proses produksi, dan memahami sistem jaminan halal. Hasil yang didapatkan dari evaluasi mengenai indikator pelatihan di UMKM Sakura Mochi adalah yang pertama, UMKM Sakura Mochi tidak pernah melakukan pelatihan terhadap karyawan maupun tim manajemen halal untuk mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan dalam memahami sistem jaminan halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tim manajemen halal terhadap pentingnya pelatihan mengenai sistem jaminan halal perusahaan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa presentasi penerapan terhadap poin pelatihan adalah 0% karena tidak pernah dilakukan pelatihan satu kali pun. Untuk selanjutnya, kriteria yang keempat yaitu bahan. Titik kritis kehalalan adalah kemungkinan suatu produk menjadi haram pada suatu tahapan produksi pangan, termasuk ketika penggunaan bahan baku atau bahan utama. Nah, terdapat beberapa bahan yang digunakan untuk pembuatan mochi di UMKM Sakura Mochi, yaitu ada tepung ketan, tepung tapioka, air, essence, gula, pewarna makanan, durian, kacang tanah, keju, wijen, biskuit, sereal, minyak goreng, dan juga filling. Nah, dari hasil pengamatan didapatkan bahwa beberapa bahan yang digunakan oleh UMKM Sakura Mochi merupakan bahan kritis karena pengolahan yang dilakukan cukup panjang dan adanya bahan tambahan yang ditambahkan pada produk. Lalu berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 14 bahan yang digunakan, terdapat 2 bahan yang bukan merupakan halal positive list yang tidak memiliki sertifikat MUI, yaitu essence dan juga pewarna makanan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 12 dari 14 bahan baku atau sekitar 85,7% bahan baku yang digunakan dalam pengolahan mochi merupakan bahan yang telah memenuhi kriteria sistem jaminan halal. Selanjutnya untuk kriteria yang kelima yaitu ada fasilitas produksi.
Fasilitas produksi merupakan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan produk, mencakup bangunan, ruangan, mesin, dan peralatan utama serta peralatan pembantu. Di dalam tabel diperlihatkan beberapa fasilitas di UMKM Sakura Mochi yang digunakan. Dari 15 total fasilitas yang digunakan, semuanya tidak ada kontaminasi dan juga tidak merupakan titik kritis, sehingga hasilnya yaitu yang pertama, fasilitas yang digunakan tidak ada yang terkontaminasi hal najis. Lalu pembersihan fasilitas yang digunakan seperti baskom, centong, loyang, wadah, nampan, wajan, dan solet dibersihkan dengan dicuci menggunakan cairan pembersih dengan merek Sunlight yang telah bersertifikasi halal. Lalu ruang produksi dan juga mesin dilakukan pembersihan dengan cara dilap dengan kain. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 100% fasilitas produksi di UMKM Sakura Mochi telah memenuhi kriteria sistem jaminan halal. Selanjutnya, kriteria yang keenam yaitu ada produk. Produk yang didaftarkan merupakan produk retail, non-retail, produk akhir, atau produk antara atau intermediate. Nah, terdapat dua indikator di kriteria ini, yaitu bentuk dan nama produk, bentuk kemasan, dan label yang digunakan tidak menggambarkan sifat erotis, vulgar, atau porno, dan juga yang kedua, produk tidak memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram. Nah, dapat dilihat bahwa UMKM Sakura Mochi ini dari kedua indikator tersebut sesuai dengan kriteria sistem jaminan halal. Maka dari itu, produk UMKM Sakura Mochi telah memenuhi kriteria sistem jaminan halal karena telah terpenuhinya indikator kesesuaian produk sebesar 100%. Mochi di Sakura Mochi juga telah mendapatkan sertifikat halal dengan nomor sertifikat 121.000.268.0913 yang berlaku hanya hingga 2015. Lalu yang ketujuh ada prosedur tertulis aktivitas kritis, merupakan seperangkat tata cara kerja yang dilakukan untuk mengendalikan aktivitas kritis, yaitu yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. Dapat dilihat di sini terdapat 9 indikator yang diamati. Untuk hasilnya sendiri, yaitu UMKM Sakura Mochi tidak memiliki prosedur tertulis mengatur aktivitas kritis. Prosedur yang digunakan hanya berdasarkan wewenang pemilik perusahaan. Maka dari itu perlu adanya prosedur tertulis yang mengatur aktivitas kritis, baik itu HACCP ataupun SOP untuk menjamin aktivitas kritis terhindar dari kontaminasi najis, dan bahan yang digunakan juga telah memenuhi standar yang berlaku di perusahaan. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa presentasi kesesuaian prosedur tertulis di UMKM Sakura Mochi sebesar 47,6%. Lalu selanjutnya untuk yang kedelapan ada kriteria kemampuan telusur. Untuk pengertiannya sendiri yaitu kemampuan untuk menelusur produk yang disertifikasi yang meliputi asal bahan yang memenuhi kriteria atau disetujui LPPOM MUI dan juga diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria atau terbebas dari bahan babi dan turunannya. Nah, untuk hasil evaluasi dari pengamatan yang dilakukan yaitu yang pertama, bahan yang termasuk halal positive list of materials dan disetujui oleh LPPOM MUI yaitu tepung ketan, tepung tapioka, air durian, kacang tanah, dan juga wijen. Untuk bahan yang bukan termasuk halal positive list of materials dan memiliki sertifikat halal LPPOM MUI yaitu gula, keju, biskuit, sereal, minyak goreng, dan juga filling. Dan untuk bahan yang tidak mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI yaitu essence dan juga pewarna makanan. Nah, maka dari hasil tersebut diketahui bahwa seluruh produk di Sakura Mochi dapat ditelusuri asal bahan dan fasilitas produksi yang digunakannya. Maka dari itu dapat disimpulkan indikator kesesuaian kemampuan telusur sebesar 100%. Lalu untuk yang kesembilan ada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu produk bersertifikasi halal yang terlanjut dibuat dan dari bahan yang tidak disetujui oleh LPPOM MUI atau diproduksi di fasilitas yang tidak bebas dari bahan yang diharamkan. Nah, jika produk ini telah terlanjur diedarkan, maka harus dilakukan penarikan. Untuk hasil evaluasi pengamatan di UMKM Sakura Mochi, yang pertama adalah UMKM Sakura Mochi tidak pernah menjual produk yang tidak sesuai dengan kriteria ataupun terkontaminasi hal najis. Lalu, Sakura Mochi juga belum pernah melakukan penarikan produk yang tidak sesuai dengan kriteria. Namun, Sakura Mochi berkomitmen apabila terdapat ketidaksesuaian ketika proses produksi dan pengemasan, maka akan dilakukan proses produksi dan pengemasan ulang. Dan jika telah beredar, maka akan dilakukan penarikan produk. Maka dari itu dapat disimpulkan untuk presentasi kesesuaian penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria ini adalah 100% sesuai dengan standar dari sistem jaminan halal. Lalu untuk kriteria yang ke-10 ada audit internal yang merupakan audit yang dilakukan oleh tim
Tim Manajemen Halal sebagai persyaratan sertifikasi halal MUI untuk menilai kesesuaian penerapan SJH di perusahaan yang harus dilakukan setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Perusahaan juga harus mempunyai prosedur tertulis audit internal dalam pelaksanaan sistem jaminan halal. Di sini ada 2 indikator dan dapat dilihat di tabel bahwa indikator yang pertama sesuai, namun indikator yang kedua tidak sesuai. Yaitu untuk yang tidak sesuai yaitu terlaksananya rapat internal dengan pembahasan evaluasi sistem jaminan halal perusahaan. Jadi untuk rapat internal hanya membahas tentang pengembangan perusahaan, sedangkan untuk sistem jaminan halalnya tidak pernah dibahas. Maka dari itu presentasi kesesuaian penerapan audit internal adalah 50% sesuai dengan standar sistem jaminan halal. Lalu untuk kriteria yang terakhir ada kajian ulang manajemen, yaitu kajian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas penerapan sistem jaminan halal dan merumuskannya perbaikan kelanjutan oleh manajemen puncak atau wakilnya. Nah, hasil evaluasi pengamatan di UMKM Sakura Mochi bahwa di UMKM Sakura Mochi ini didapatkan belum pernah dilakukan kajian ulang manajemen, sehingga kesesuaian dengan standar sistem jaminan halalnya adalah 0%. Maka untuk penerapan sistem jaminan halal di UMKM Sakura Mochi dapat dilihat di tabel berikut. Yaitu untuk kebijakan halal tidak sesuai, presentasinya 0%, di manajemen halal tidak sesuai, presentasinya hanya 20%. Untuk pelatihan tidak sesuai, presentasinya 0%. Untuk bahan sesuai, namun hanya 85,7%. Untuk fasilitas produksi sesuai 100%, untuk produk sesuai 100%, untuk prosedur tertulis aktivitas kritis sesuai namun hanya 47,6%, untuk kemampuan telusur sesuai 100%, untuk penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria itu sesuai 100%, untuk audit internal itu tidak sesuai, hanya 50% atau tidak terlaksana, lalu untuk terakhir, kajian ulang manajemen itu tidak sesuai karena tidak pernah dilakukan, yaitu presentasi 0%. Maka untuk total presentasi keseluruhannya yaitu 54,8%. Lalu untuk kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan sistem jaminan halal berdasarkan kriteria standar khas 23.000 di UMKM Sakura Mochi, yaitu yang pertama, kriteria yang telah diterapkan dengan baik yaitu ada fasilitas produksi, produk, kemampuan telusur, dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Lalu ada kriteria yang diterapkan namun masih terdapat kekurangan, yaitu ada bahan dan prosedur tertulis aktivitas kritis. Dan sedangkan untuk kriteria yang belum diterapkan yaitu kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan kesesuaian sistem jaminan halal yang ada di UMKM Sakura Mochi dengan standar yang ada di HAS 23.000 yaitu sebesar 54,8%. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.